Udah melantai, udah. Betul. Makan nyabu. Ini pakai ke jendela. Gitu. Bisa ke jendela dulu. Dari.
Baik Tribuners, siang ini saya ada di Angiraja, Kabupaten Ngendrekang. Hari ini dilakukan eksekusi lahan atau eksekusi 5 rumah warga di lokasi ini. Jadi sebelumnya sudah pernah ingin dilakukan eksekusi, namun ada upaya perlawanan dari masyarakat yang berujung bentrok. Jadi di eksekusi kedua ini untuk mengantisipasi terjadinya bentrok atau perlawanan dari masyarakat, satu kompi Brimob dan ratusan personil Polres Ngendrekang dan juga beberapa prajurit TNI diturunkan untuk mengawal proses eksekusi lahan. Jadi sejauh ini proses eksekusi berjalan dengan lancar, kondusif. Itu juga di sana Komandan. Yang rumah panggung juga di sana. Berapa banyak ini Brimob turun ya?
Baik Tribuners, saat ini kita melihat konvoy perayaan kelulusan pelajar SMA di Kota Makassar, di mana konvoy ini terlihat kalung-kalung begitu. Lihat aksi mereka di jalan seperti apa. Karena mereka nekat berdiri sambil bergoyang di atas motor gitu. Kita akan ikuti kemana kira-kira mereka ini. Ya, selamat sore Tribuners. Sore ini di jam pulang kantor ataupun pulang kerja, kemacetan panjang terjadi di Jalan Sultan Alauddin akibat adanya unjuk rasa sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa terkait kelangkaan minyak goreng dan solar yang kemudian dilakukan dengan cara menghadang satu truk kontainer lalu dijadikan panggung orasi. Selain itu, mahasiswa juga di lokasi saat ini melakukan aksi bakar ban sambil berorasi. Unjuk rasa ini pun memicu kemacetan panjang di Jalan Sultan Alauddin. Mengingat sore hari memang jalan ini kerap padat dilalui kendaraan karena merupakan jalan penghubung antar Makassar Kabupaten Goa. Berikut kemacetan ataupun antrian panjang yang disebabkan dari adanya unjuk rasa ini. Dalam orasinya sendiri, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan sosial yang dialami masyarakat saat ini, diantaranya terkait kelangkaan minyak goreng, juga terkait kelangkaan solar. Namun di lokasi saat ini tidak terlihat adanya aparat kepolisian yang berjaga ataupun mengawal aksi ini. Kemudian mahasiswa dengan leluasa menghadang truk, kemudian mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Sultan Alauddin ini. Itu kemudian di harga 16.000 kawan-kawan.
Selain kelangkaan solar ataupun kelangkaan minyak goreng, mahasiswa juga menyuarakan terkait kenaikan harga Pertamax yang menurutnya juga dapat berdampak pada kenaikan harga lainnya. Itu kemudian menjadi representasi, itu kemudian hadir di dalam sosial ini untuk bagaimana kemudian menjelaskan, mengatakan. Jadi bagi pengendara atau tribuners yang hendak melintas di Jalan Sultan Alauddin, baiknya mencari jalur alternatif, mengingat kemacetan panjang saat ini sudah mengular ke pertigaan Veterani Alauddin. Begitu pun dari arah sebaliknya hingga ke jalan pertigaan Emi Sailan. Itu kemudian terus menjadi masalah besar di negara kita, kawan-kawan. Kemudian pihak-pihak elit politik itu kemudian menjadi semakin kaya raya dan masyarakat miskin menjadi sangat miskin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para tribuners. Saat ini saya berada di pintu kedatangan Sultan Hasanuddin Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar. Ya, baru saja dua penggawa PSM Erwin Gutawa dan Lamun keluar dari pintu kedatangan, dan kedua pemain ini hanya transit untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Kita tahu bahwa Ilanuddin akan kembali ke Maluku, sedangkan Erwin Gutawa akan kembali ke Banjarmasin. Sejumlah skuad PSM Makassar tadi bertolak dari Bandara Igusti Ngurah Rai Kabupaten Badung, Bali pada sekira pukul 7:02. Kemudian tiba di Bandara Sultan Hasanuddin sekira pukul 8.26. Skuad PSM yang berangkat ke Makassar merupakan rata-rata skuad yang memang memiliki yang bertempat tinggal di Makassar maupun di daerah lain di Sulawesi Selatan, sementara beberapa pemain lain tak ikut. Mereka langsung pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ya, saat ini beberapa skuad PSM masih mengambil barang bawaan di bagasi. Ya, kita ketahui bersama bahwa PSM telah mengakhiri kompetisi Liga 1 2021-2022. Musim ini mereka harus puas karena meraih hasil minor di pertandingan terakhir melawan Arema FC dengan skor 1-0. Gol tunggal dicetak oleh Carlos Cortez di menit 85 atau 5 menit jelang pertandingan berakhir. Yuk, kita masih menunggu satu persatu dari skuad PSM, merupakan pelatih dari Coach Syafril Usman. Ya, baiklah, saya akan lanjutkan para tribuners bahwa PSM baru saya menyelesaikan musim ini. Untuk sementara PSM berada di peringkat 12. Peringkat 13 dengan 38 poin. Hasil dari 8 kemenangan, 12 kali imbang dan 14 kali imbang dan 12 kali telan kekalahan.
ini merupakan performa yang cukup kurang baik PSM musim ini, mengingat di beberapa musim sebelumnya PSM berada di papan atas klasemen. Musim 2017 PSM mampu bersaing dalam perburuan juara bersama Bayangkara dan Bali United, di mana PSM harus finish di peringkat ketiga. Kemudian kok pada musim 2018 PSM nyaris juara setelah namun harus gagal karena selisih 1 poin dengan Persija Jakarta yang keluar sebagai juara di Liga 1 musim 2018. Kemudian pada tahun 2019 PSM harus finish di peringkat 12 klasemen, namun di tahun yang sama Laskar Pinisi meraih menjadi kampion juara Liga Indonesia musim 2000 Piala Indonesia tahun 2019, dan tentu lawan Ya, pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di tepian Sungai Abolonge, wilayah perbatasan Desa Tale ke Desa Gercing, Kecamatan Sinjai Selatan. Di akhir pekan ini, warga di daerah ini memanfaatkan minggu tenang untuk memasuki minggu terakhir, maksud saya, untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan berwisata di tepian sungai ini. Nah, seperti ini pemirsa, para kaum ibu-ibu, emak-emak bersama, ada juga bapak-bapaknya ini. Nah, seperti ini memanfaatkan wisata sungai yang cukup jernih. Nah, ini menu-menu makanannya adalah menu yang cukup sederhana saja. Iya, sederhana saja. Dia menggunakan makanan khas ini, gami bete, dari ciri khas makanan warga Sinjai. Nah, ini ada ibu-ibu, ada bapak penyuluh, ada imam masjid, ada toko olahraga. Ya, seperti ini. Nah, ini sedang mencicipi. Ada semua ini. Ya, kita akan melihat langsung aliran sungai Abolonge, perbatasan Desa Tale ke Desa Gercing, Kecamatan Sinjai Selatan. Nah, ini di atasnya adalah jembatan yang menghubungkan antar desa, pemirsa. Air cukup tenang sekali, cukup bersih di tempat ini, namun sedikit keruh karena kemarin hujan lebat yang mengakibatkan sedikit banjir, dan hari ini sudah kembali surut. Dan ini di sungai ini memang banyak ditempati untuk berwisata di setiap akhir pekan, karena memang sungainya cukup tidak terlalu deras airnya dan sangat sejuk dan alami, karena di atas sana tidak ada wilayah permukiman warga, dan sehingga banyak masyarakat yang sengaja untuk berwisata di tempat ini. Ya, kita lihat ibu yang sedang menikmati di tepian sungai. Ya, ibu sedang berada di tempat ini. Di mana? Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya pemirsa. Jadi
komunitas senam Gareci atau yang juga tergabung dalam klub jantung sehat lokasi di Kecamatan Singgir Selatan ini aktif ya. Kali ini menjelang bulan Ramadan kita kumpul-kumpul bersama meskipun yang lain punya banyak kesibukan atau aktivitas, tapi kita tetap menyempatkan diri untuk berwisata olahraga hari ini, dan finishnya itu di sini di lihat sungai Abolonge. Abolonge, Iya. Garcing. Mantap. Iya. Iya, selamat menikmati di pekan terakhir sebelum memasuki Ramadan. Dan ya inilah keseruan dari para ibu-ibu, para warga bertamasya berwisata di tempat ini. Dan biasanya masyarakat di daerah ini tidak perlu memutar musik seperti itu untuk merefresh pikiran atau otak atau meditasi, karena bisa melakukan secara alami di tempat ini. Dan seperti inilah desiran air, aliran air yang cukup menenangkan hati dan pikiran kita sambil menikmati Selamat sore Tribuners. Saat ini sedang terjadi hujan deras disertai angin kencang di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hujan terjadi sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, hujan deras ini disertai juga dengan kilat dan petir. Ya, Tribuners, memang di beberapa wilayah Kabupaten Bone pada sore hari sering terjadi hujan seperti saat ini. Namun di sebagian wilayah Bone itu biasanya tidak bersamaan hujan, tapi di sebagian besar saja, tidak secara bersamaan.
Tribuners, di daerah Kecamatan Cina ini merupakan wilayah, sebagian dari adalah wilayah daratan tinggi, sehingga di daerah ini tidak terjadi, biasanya jika hujan deras seperti ini tidak terjadi banjir. Namun di beberapa daerah, misalnya di daerah pesisir, daerah seperti Kecamatan Tanete Riatang Timur, itu di bagian dekat pantai Bajoe, nah itu adalah daerah-daerah yang rawan banjir. Kemudian di Kecamatan Sibulue, Kecamatan Berbo sebagian, dan disampaikan kepada ibu-ibu majelis taklim dan ibu-ibu jamaah. Selamat sore Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini saya sedang berada di lokasi kebakaran yang terjadi di Jalan Abu Bakar Lambogo atau Ablam kemarin, tepatnya di RT 6 RW 4 Kelurahan Barabaraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Nah, seperti inilah Tribuner situasi di lokasi pasca kebakaran sehari. Tenda sudah dibangun oleh para korban, dan rumah, beginilah kondisinya rumah yang terbakar kemarin, Tribuners. Ya, beberapa korban masih memperbaiki atau menyusun kembali barang-barang yang berhamburan dan mengaturnya kembali seperti atap seng yang tidak habis terbakar. Nah, seperti ini sudah ada tenda yang dibangun di sini Tribuners, dan inilah situasinya rumah yang terbakar. Ada 10 rumah yang terbakar total. 9 diantaranya ini hancur seperti ini Tribuners, dan 1 rumah yang terdampak ringan. Berdasarkan data yang diolah oleh Ketua RT Ibu Suryani Jalil semalam, bahwa yang terdata di rumah ini ada 30 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 102 orang. Nah, di antara 30 kepala keluarga ini 26 yang menetap di sini, dan ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di kampus Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, yang baru saja menggelar acara wisuda. Ini sejumlah orang tua ataupun keluarga dari wisudawan memadati gedung Balai Sidang 45. Lihat lebih dekat seperti apa suasana wisuda dari dalam gedung.
ini baru saja selesai begitu. Merupakan sudah ke-61 periode tahun akademik 2021-2022, yaitu untuk program pasca sarjana S2 dan S1. Nah, silakan ya yang belum foto. Nanti minta sama-sama. Ini sejumlah karangan bunga juga turut memadati kasus ini. Oke, trainers, demikian dulu live kita siang ini di acara wisuda ataupun suasana wisuda di kampus Universitas Bosowa, yaitu merupakan wisuda ke-61 untuk program pasca sarjana dan S1. Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini saya sudah berada di gelaran pasar murah yang terletak di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan saat ini bisa kita lihat jadi di pasar murah ini Tribuners ada banyak sekali jajanan dan juga bahan pangan yang disediakan di sini, mulai dari telur, beras, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi Tribuners. Pasar murah ini sudah diserbu oleh masyarakat sejak pagi hari tadi. Ini bisa kita lihat berebut, mereka berebut jadi memang para petani menjual langsung ke konsumen sehingga harganya jauh lebih murah jika dibandingkan membeli di pasaran Tribuners. Ini ada kemiri, ada ini apa Pak? Pupuk organik. Jadi ada pupuk juga selain makanan. Jadi selain makanan, hasil pangan, dan di sini juga ada pupuk Tribuners yang dijual oleh ini standnya apa Pak? Stand Kecamatan Camba ya. Jadi ini khas juga ya Pak? Khas dari Camba ya? Ya, ini khas dari Camba. Ini khas dari Camba, ini namanya kemiri. Kemiri. Kompos. Ya, ini kompos untuk bunga-bunga. Di sini ada tomat juga. Ini cabai. Ini harganya berapa, Bu? 5.000. 5.000. Ini bisa diklaim lebih murah dari pasarannya, Bu. Kalau di pasaran berapa harganya biasa? Biasa pasaran 27. 27 per kilonya. Berapa ini? Kalau telur, Ibu? 37.500.
Kalau di pasaran biasanya berapa? 45 ya, kisaran segitu. Terus kalau di sini dijualnya hanya 37.000 saja Tribuners. Ini peraknya 37.000. Sementara, nah di sini juga ada sayuran Tribuners. Ini ada sayuran juga yang langsung dibawa oleh petaninya Tribuners. Ini ramai sekali. Ini ramai sekali ya Tribuners.